Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto memastikan Kepala Sekretariat DPP PDIP mengirimkan surat kepada Budiman Sujatmiko melalui kurir. Meski enggan membuka isi surat, Hasto menegaskan pentingnya menggunakan etika saat berpolitik. Akan ada surat yang kita kirim oleh Kepala Sekretariat, jadi nanti Kepala Sekretariat ditanya saja, Pak Adi, surat yang mau dikirim itu apa isinya, ya. Dan suratnya tertutup nanti, biar nanti sampai dulu ke alamatnya, ya. Ya nanti dilihat, karena yang memberikan tanggapan ke Pak Budiman pun sudah cukup banyak. Bahkan saya bertanya, kemarin kami ngadakan pelatihan buat anak-anak milenial. Saya bertanya, menurut kalian gimana Pak Budiman? Mereka menjawab, udah Pak Sekjen. Udah Pak Budiman ini kan seperti punya pacar baru. Jadi biar asik dengan pacarnya. Toh 3 bulan nanti akan ketahuan bagaimana pacar barunya itu. Nah itu dari generasi milenial ketika saya bertanya tentang Pak Budiman Sujatmiko. Ya, jadi udah, yang penting kami bergerak ke bawah. Karena dengan kejadian itu ternyata elektoral Pak Ganjar, wah ribon. Hari ini dapat dukungan, besok dapat dukungan budayawan. Jadi artinya berpolitik itu harus dilakukan dengan etika yang baik. Untuk membahas sanksi pemecatan terhadap Budiman Sujatmiko oleh PDI Perjuangan, kami sudah bersama pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Hoirul Umam. Selamat sore, Bung Umam. Selamat sore, Mas David. Ya, Bung Umam, PDIP ini menyebut Budiman melakukan pelanggaran berat sehingga dipecat. Apa tanggapan Anda? Ya, sikap dari PDIP, saya pikir ini adalah sebuah sikap yang menegaskan kembali sekali lagi bahwa PDIP termasuk partai yang sangat tegas, ketat di dalam konteks menjalankan prinsip-prinsip loyalitas dan juga konstitusi partai. Apa yang disampaikan oleh PDIP sebenarnya sudah diantisipasi oleh Mas Budiman Sujatmiko itu sendiri. Karena bagaimanapun juga manuver yang dia lakukan dengan memberikan dukungan secara terbuka kepada capres yang lain di luar PDIP, yaitu Pak Prabowo Subianto, secara tidak langsung itu sudah difahami sebagai sebuah bentuk inkonsistensi dan juga pembangkangan terhadap agenda kepentingan PDIP. Oleh karena itu, apa yang dia lakukan tentu sudah disimulasikan, apa saja risikonya, apa saja kemudian profit atau benefit secara politik yang bisa ia dapatkan, dan kemudian keputusan itu diambil, sehingga kemudian kalaupun ada surat pemecatan dari PDIP diterima oleh Mas Budiman, itu sudah diantisipasi dan sudah disimulasikan sejak awal. Oleh karena itu di level ini tentu menjadi tantangan. Di satu sisi Mas Budiman adalah sosok yang menjadi representasi dari aktivis 1998 dan kemudian dianggap sebagai salah satu tokoh cerdas muda dari PDIP. Tapi begitu kemudian dia diberhentikan, maka tentu akan menjadi sebuah evaluasi yang cukup serius, terutama di kalangan aktivis 98 yang saat ini terdiaspora di berbagai partai-partai politik yang ada. Kalau dari mungkin informasi yang Anda dapat begitu dari perbincangan sesama dalam sebagai pakar-pakar politik begitu atau pengamat politik, apa latar belakang dari Pak Budiman ini kemudian mendukung Pak Prabowo? Iya, sepertinya ada upaya penggalangan yang cukup intens dilakukan oleh tim dari Pak Prabowo yang mencoba untuk mengamati siapa elemen-elemen yang sekiranya bisa digait, bisa diajak untuk melakukan penguatan di tubuh pemenangan Prabowo Subianto. Langkah itu dilakukan salah satunya oleh elit Gerindra sendiri, yaitu Pak Hasim Joyo Hadikusumo, yang tampaknya sudah cukup lama melakukan komunikasi dengan Mas Budiman. Dan di saat yang sama, Mas Budiman sendiri rasanya beliau agak terpinggirkan dalam konteks tidak diberikan peran yang cukup memadai di internal PDIP, termasuk di dalam konteks tim pemenangan dan juga pencapresan Ganjar Pranowo, sehingga kemudian wajar kalau misalnya kemudian di pemilu 2024 dia memutuskan untuk tidak maju dalam proses pencalegan di pemilu 2024 mendatang. Nah, oleh karena itu, sepertinya ini bukan sebuah keputusan jangka pendek. Ini sudah difikir matang, sudah dipertimbangkan dengan masak, sehingga ketika kemarin Mas Budiman melakukan komunikasi dan juga unjuk dukungan di hadapan publik dengan menemui Prabowo Subianto dan kemudian dilakukan proses dukungan secara terbuka kemarin di Semarang,
rasanya itu adalah sebuah proses panjang yang sudah diperhitungkan secara matang dan dia sudah siap dengan segala konsekuensinya. Baik, kalau Anda lihat apakah ini berdampak bagi parpol seperti PDIP begitu? Tentu dampak ada, karena bagaimanapun juga tim pemenangan tentu berharap mendapatkan dukungan sebesar-besarnya. Artinya meskipun ini adalah partikel kecil, tetapi partikel kecil itu harus dilihat dia merepresentasikan elemen apa dan siapa. Tetapi meskipun demikian tentu mesin politik PDIP jauh lebih kuat, lebih terstruktur, lebih masif dibanding partikel kecil yang bernama misalnya Mas Budiman itu sendiri. Tetapi bagaimanapun juga hengkangnya Budiman atau diberhentikannya Budiman dari PDIP tentu akan memberikan efek psikologis secara politik terkait dengan moral perjuangan teman-teman di PDIP, terutama yang barangkali selama ini memiliki kedekatan secara ideologis, komunikasi dengan Mas Budiman itu sendiri. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini harus diantisipasi karena Budiman bukan satu nama, ada juga nama-nama yang lain yang kemudian kalau misalnya tidak diantisipasi, mereka berpotensi kemudian melakukan repetisi kembali. Siapa-siapa saja menurut Anda nama-nama tersebut? Iya, saya pikir ada sejumlah nama yang kemudian perlu diantisipasi, termasuk saya agak lupa Pak Effendi Simbolon sendiri, salah satu nama yang selama ini cukup kontroversial di dalam konteks internal partai, bagaimana sikap dia terhadap pencapresan Pak Ganjar, kemudian kedekatan atau upaya dukungan dia kepada Pak Prabowo Subianto, dan posisinya sama. Beliau kemudian memutuskan untuk tidak nyalek lagi dari PDIP di pemilu 2024. Belum lagi, kalau misal kita cermati nama-nama seperti Mas Gibran. Bagaimanapun juga per hari ini Mas Gibran masih tercatat sebagai kader PDIP, tetapi di saat yang sama nama dia cukup santer, dianggap sebagai titik temu untuk menyatukan berbagai elemen kekuatan di dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, di mana ada faksi kekuatan yang mengharapkan pencawapresan Caimin, ketum PKB. Di sisi lain ada faksi yang mencoba untuk mencawapreskan Mas Erick Thohir dari PAN. Dan kalau misal kemudian itu tidak memudahkan, tidak memungkinkan untuk diambil salah satu, maka nama dari Gibran itu sendiri yang dianggap bisa menjadi titik temu. Itulah kemudian ada operasi itu politik jika MK yang mengajukan, mengabulkan permohonan untuk ini ya, calon presiden di bawah 40 logika, tahun. Betul, itu logika sebab akibatnya. Tetapi bahwa kemudian ada upaya serius dari salah satu elemen partai, dalam konteks ini PSI dan juga elemen yang lain, yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, maka hal itu menegaskan dan mengonfirmasi bahwa wacana pencawapresan Mas Gibran bukan sebuah isapan jempol biasa, tetapi ada sebuah upaya khusus yang memang dilakukan untuk mewujudkan itu. Jadi di level ini PDIP perlu mengantisipasi, merapatkan barisan, menjaga loyalitas kadernya supaya kemudian moral perjuangan dari pencawapresan dari Pak Ganjar tidak tergerus di sana. Baik, terima kasih Bung Ahmad Hoyrul Umam, pengamat politik dari Universitas Paramadina untuk informasinya. Salam sehat selalu. Mas David.